Perkenalkan, nama saya Rostika Dian Handayani. Saya dari kelas 3F, Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama, pengertian epistemologi pendidikan. Yang kedua, pengertian epistemologi pendidikan menurut para ahli. Yang ketiga, alasan mengapa kita harus belajar epistemologi pendidikan. Yang keempat, fungsi epistemologi pendidikan. Dan yang terakhir, apa saja contoh epistemologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Epistemologi adalah salah satu cabang dari filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan beserta sumber, jenis, dan batasannya. Epistemologi dapat juga dikatakan sebagai teori dari ilmu pengetahuan. Epistemologi pendidikan adalah filsafat tentang sumber-sumber pendidikan dan seluk-beluk pendidikan. Secara epistemologi, landasan pendidikan yang berkarakter, karena pendidikan yang berkarakter selalu bertolak dari aspek-aspek kemanusiaan. Sedangkan secara historis, istilah epistemologi digunakan pertama kali oleh G.F. Freire untuk membedakan dua cabang filsafat, yaitu epistemologi dan ontologi. Epistemologi juga disebut teori pengetahuan atau theory of knowledge. Secara epistemologi, istilah epistemologi berasal dari kata Yunani, yaitu episteme berarti pengetahuan dan logis berarti teori. Nah, saya akan membahas topik yang kedua, yaitu pengertian epistemologi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut The Gobert de Runes, epistemologi pendidikan adalah salah satu cabang filsafat yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, struktur sosial pengetahuan, dan metode-metode serta validasi pengetahuan. Yang kedua, Jujun Sumantri, epistemologi adalah cara berpikir manusia dalam menentukan dan mendapatkan ilmu dengan menggunakan berbagai kemampuan yang tertanam dalam diri seseorang, seperti kemampuan rasio, indera, dan institusi. Yang ketiga, Mujamil Komar, epistemologi adalah sebagai salah satu bagian filsafat yang mempelajari secara mendalam tentang pengetahuan. Yang keempat, Jamila Sabila, epistemologi adalah pembahasan yang mengenai hakikat ilmu, sumber asalnya, ketinggian nilainya, dan bagaimana cara mendapatkan serta skopnya. Yang kelima, Wan Muhammad Nur Wan Daud, epistemologi adalah ilmu filsafat yang membicarakan mengenai makna, hakikat, sumber, dan proses terjadinya suatu ilmu. Yang keenam, Abdul Al-Fattahdi menerangkan bahwa epistemologi memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, pengertian yang luas, mencakup seluruh pembahasan ilmu filsafat, sedangkan pengertian yang sempit, yaitu ilmu tersebut membicarakan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, Anton Becker, epistemologi adalah cabang filsafat yang berurusan mengenai ruang lingkup serta hakikat pengetahuan. Dan yang kedelapan, Abdul Munir Mulkan, epistemologi adalah segala macam bentuk aktivitas dan pemikiran manusia yang selalu mempertanyakan dari mana asal muasal ilmu pengetahuan itu. Yang terakhir, Ahmad Kari Zubair, epistemologi adalah suatu ilmu yang secara khusus mempelajari dan mempersoalkan secara dalam mengenai apa itu pengetahuan. Nah, di sini topik yang ketiga, yaitu mengapa sih kita harus belajar epistemologi pendidikan. Nah, di sini yang pertama, sebagai timbangan strategis, epistemologi ini perlu dipelajari karena epistemologi merupakan pengetahuan yang dalam hal secara strategis penting bagi kehidupan manusia. Yang kedua, sebagai pertimbangan kebudayaan, epistemologi ini menjadi penjelasan yang pokok pada kenyataan bahwa pengetahuan merupakan salah satu unsur dasar kebudayaan. Dan yang terakhir,
sebagai pertimbangan pendidikan. Epistemologi dalam hal ini perlu dipelajari karena manfaatnya untuk bidang pendidikan itu sangat penting. Topik yang keempat, saya akan membahas tentang apa sih fungsi dari epistemologi pendidikan. Fungsi dari epistemologi pendidikan memiliki fungsi yaitu sebagai landasan tindakan manusia di kesehariannya, dasar pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagai sarana mengetahui kebenaran pengetahuan. Dan topik yang terakhir yaitu tentang apa sih contoh epistemologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahami bagaimana epistemologi dalam kehidupan sehari-hari, berikut merupakan contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yang kerap kita sering temui, yaitu misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita pasti dekat dengan yang namanya cara mencari makan atau mendapatkan suatu makanan. Kita pasti memiliki pengetahuan dan sudah bisa menangkap melalui panca indera bahwa hal tersebut merupakan makanan, sehingga ilmu yang diperoleh merupakan ilmu yang tepat untuk mengetahui bahwa itu merupakan makanan. Nah, sekian video dari saya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.